Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir di sini saya Eko Sasi bersama Cap TV Karawang. Di session kedua kita akan bahas mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tahap mediasi. Seperti kita sudah ketahui bersama, di session pertama proses bipartit bisa dimungkinkan tidak selesai, maka para pihak bisa mencatatkan perselisihan tersebut ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dicatatkan apakah penyelesaian ini akan dilakukan secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Tentu nanti dari pihak Dinas Tenaga Kerja dalam waktu 7 hari akan melihat berkas-berkas. Seandainya ada kekurangan, akan dikembalikan ke para pihak untuk dilengkapi. Kelengkapan itu tentunya terkait dengan lampiran risalah perundingan selama bipartit itu. Penting untuk dilengkapi secara lengkap, kronologis dan lain sebagainya, perlu dilengkapi betul supaya memudahkan pihak mediator menelisik permasalahan yang terjadi. Dalam waktu 7 hari, seandainya kelengkapan sudah terpenuhi, para pihak diberikan kesempatan apakah proses penyelesaian ini melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Diberikan kesempatan 7 hari. Seandainya dalam waktu 7 hari itu tidak ada pihak yang menetapkan, maka secara otomatis proses mediasi akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan para pihak. Biasa perundingan bisa terjadi 3 kali ya, untuk mungkin memaksimalkan di mediasi. Tentu meskipun demikian, pihak mediator diberikan kesempatan dalam waktu 30 hari kerja harus sudah menyelesaikan. Perlu diketahui bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini semua sudah lengkap diatur di dalam Undang-Undang 2 Nomor 24. Jadi mediasi ini memang hal yang sering sekali dilakukan dibanding konsiliasi dan arbitrase, karena mediasi ini lebih mungkin interaktifnya, lebih juga pendekatannya lebih mengenakan ya. Nah, di dalam proses mediasi ini sekali lagi perlu kelengkapan yang harus disertakan oleh para pihak supaya benar-benar mediator bisa menyelesaikan secara jernih, secara objektif permasalahan tersebut. Hasil dari mediasi ini akan mengeluarkan anjuran. Anjuran ini akan disampaikan kepada para pihak dan diberikan waktu 10 hari kerja untuk memberikan jawaban. Apabila dalam 10 hari kesempatan itu tidak ada jawaban apapun dari para pihak, dinyatakan bahwa anjuran itu ditolak oleh para pihak. Biasanya selanjutnya pihak mediator akan membuatkan risalah
mediasi. Akan tetapi jika dalam proses mediasi ini mencapai kesepakatan, ini pun juga perlu dibuatkan PB-nya, perjanjian bersama, tentu disaksikan oleh pihak mediator dan harus didaftarkan ke Pengadilan Hukum Industrial untuk memperoleh kekuatan dalam hal eksekusi nanti. Demikian proses mediasi ini, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Dan proses bipartit dan mediasi saya pikir cukup menjadi penyelesaian tanpa harus memperpanjang persoalan itu ke tingkat berikutnya. Tentu tingkat berikutnya ini adalah Pengadilan Hukum Industrial. Jadi perlu dicatat bahwa anjuran mediasi ini bukan final and binding, bukan merupakan final dan terakhir, belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hanya sifat anjuran. Seandainya para pihak menolak, tentu ada merasa dirugikan, bisa menyampaikan gugatan ke Pengadilan Hukum Industrial. Barangkali di session selanjutnya akan kita bahas mengenai Pengadilan Hukum Industrial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat selalu.